Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, saya Ria Oktaviantina S.Hum, salah satu guru PAI di SMAN 1 Sutra, sekaligus mahasiswa PPG Daljab batch 2 jurusan PAI di LPTK UIN Syekh Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 21124313. Pada hari ini Sabtu 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan video uji kinerja pada kelas 10 fase E dengan materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina serta model pembelajaran problem-based learning. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Siap, go. Guru belajar mari kita berdoa. Berdoa benar. Ucapkan salam kepada guru. Hari ini ada semua. Bagus. Mudah-mudahan aliran yang harus akan tinggi itu selalu dipertahankannya. Kalau nanti ada ide, itu harus ada komunikasinya, bukan seperti biasa. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kita lebih dahulu ada dosis bahasa Al-Quran. Nah, tadi kita seperti mana kemarin? Nah, sekarang kita buka Al-Quran ayat 12 sampai 14. Sekarang kita minta Kak, kita kan minta وإذا لقوا
Kita nyanyikan lagu ini dengan suara yang lantang, ya, karena memang lagunya itu sangat semangat sekali. Silakan berdiri semuanya. Apa yang bisa dikumpulkan dari ide yang sudah kita temukan? Coba kita buat ini. Kira apa makna yang sesungguhnya dari ide yang sudah kita temukan? Ya, bisa. Ya. Oke, kita kasihkan ini. Jadi dari film yang itu satu atau betul dapat kita simpulkan bahwa semua pilihan tersebut ada di dalam kita. Bagaimana kita memilih dan melakukannya, karena hal tersebut kembali kepada diri kita percaya atau tidak percayanya terhadap apa yang kita lakukan untuk yang sudah kita sampaikan. Lalu, jadi hal tersebut kita akan memilih apakah tangguh atau menurut, dan itu akan kembali kepercayaan masing-masing, dan itu akan mengubah hidup kita dan yang akan menjadi lebih baik. Oke, kita kasih lampu dulu. Memang demikian bahwa semua pilihan itu kembali ke kita. Mau kita pilih yang baik atau yang tidak, mau kita pilih yang tangguh atau terlalu tergantung kepada kita sendiri. Karena yang dijalankan itu bukan orang lain, tapi siapa? Diri kita sendiri. Dari hati. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Untuk hari ini ada tujuan pembelajaran yang pasti kita capai. Siapa bisa mencapai tujuan pembelajaran ini? Silakan berdiri Anda. Tujuan pembelajaran satu, peserta didik mampu menjelaskan konsep dalam sebuah debat dan sebuah final. Kedua, peserta didik mampu menganalisis dalam sebuah debat, masyarakat, dan upaya dalam menjauhi sebuah debat dan kemudian.
Jadi tujuan dari tadi yang pertama, Anda mampu menjelaskan seluruh konsep larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, kalau kita membahas konsep, berarti dalamnya sudah terdapat sebuah landasan. Kepada landasannya Al-Quran dan hadis, akan menjelaskan sampai kepada solusi atau bagaimana cara menghindari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Ya. Yang kedua, Anda mampu menganalisis bagaimana larangan pergaulan bebas, dampaknya seperti apa, faktornya apa saja, dan upaya dalam menjauhinya bagaimana. Ya, buat ini nanti kita sampai untuk untuk metode yang dipakai adalah metode pembelajaran training. Jadi nanti dengan sebuah permasalahan kalian melakukan untuk kelompok untuk mengucapkan sebuah permasalahan mendapatkan solusi. Nah, teknik penilaiannya adalah ada sikap, kemudian kognitif, itu kita bantu. Oke, pengetahuan dan yang ketiga adalah nah, sebelum ini ada proses atau prosesnya kemampuan Anda tentang pelajaran kita sebelumnya bagaimana. Nah, kita bebas HPS di masing-masingnya atau kalau berbuat boleh ditulis jawabannya di sini. Silakan tuliskan jawaban dari kita ini ke dalam kertas HPS yang diberikan tadi. Ya, semua punya namanya kalau sudah nanti kita akan selesai ya. Nah, silakan tutup. Materi kita sebelumnya tentang masih ada yang ingat? Kita pakai lama yang menyebarkan Indonesia untuk ulama yang menyebarkan agama Indonesia. Hari ini pembahasan kita adalah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Adakah yang tahu apa itu pergaulan bebas? Siapa yang bisa jawab apa itu pergaulan bebas? Oke, siapa yang bisa? Wah, menurut saya pergaulan bebas adalah perilaku yang ditimbang dari norma-norma atau aturan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih sudah tahu aturan kita. Kemudian pergaulan zina. Ya, apa yang harus kita pergaulan zina? Fadil, silakan Fadil. Baik, perbuatan zina adalah suatu perbuatan atau perilaku dari mana ini bisa sebagai rangka aturan di masyarakat. Lebih dari lagi, bisa kita masukkan atau mengenai di dalam Islam. Dua zina ini sangatlah perilaku besar dasar. Salah satu contohnya yaitu berpacaran dan lain-lain. Oke, bagus. Terima kasih.
pergaulan bebas dan kegiatan perilaku yang melanggar aturan agama. Maka demikian, karena perbuatannya juga batas-batas kewajaran. Nah, seperti kedua, adakah yang tahu tentang dasarnya? Ya, nanti kita bahas dulu. Kalau untuk perhatikan, ada yang perempuannya. Nah, untuk membangkitkan semangatnya lagi, silakan dan yang dilakukan ini. Mau ini? Oke. Silakan kalau satu sudah di atas kita, kok satu sudah kita saja. Nah, tema bahwa ini untuk kerja. Nah, dulunya adalah sakit, kalau sakit tegang terus. Nah, kalau pikir tegang. Nah, kalau kita ambil. Nah, bagaimana kalau saja nah, kita coba dulu. Kita coba. Sakit. Ikut. 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 Sakit. Tinggal. Ikut. Sakit. Sakit. Ikut. Ikut. Sakit. Tinggal. Oke. Kita akan jatuh ke sana. Dari sejarah apa pelajaran yang bisa Anda ambil dari video yang sudah kita dengan apa dan bagaimana persoalan kemudian akan melakukannya. Oke, kita silakan baca. Jawab teman-teman sebelum lagi. Kemudian yang kedua adalah bebas dan perbuatan zina. Pelajaran yang dapat saya ambil dalam buku ini adalah bagaimana kita dapat menjaga diri kita, terutama saya sendiri sebagai seorang perempuan yang menjaga diri kita bersama orang dewasa, tetapi melainkan dari diri kita sendiri. Sehingga kita harus menanamkan iman yang kuat dalam diri kita untuk menjauhi segala bentuk pergaulan maupun perilaku yang menjadi kita. Karena Allah tidak pernah melarang perkataan, tetapi pacaran akan mengajarkan kepada perilaku yang menjaga kita. Yang luar biasa sekali. Benar. Allah dalam cerita ini mengatakan bahwa perbuatan yang tidak layak untuk dilakukan. Perbuatan adalah itu tidak kaitannya dengan perbuatan yang ujungnya adalah zina. Dan kita harus melakukan menjaga misalnya kita tapi tidak ada yang bagi dalam tiga kelompok sebenarnya misalnya zina merupakan lebih dalam tentang orang lewat perbuatan kelompoknya satu kedua ya Saya
Nah, Ibu akan bagikan LKPD masing-masing kelompok. Di sini sudah ada petunjuknya, ya. Kemudian jangan lupa tuliskan nama-nama kalian. Setelah selesai, kita akan oke. Karena kami ini akan tulis, kita akan tulis berdasarkan bakat dan minat kelompoknya masing-masing. Kalau kelompoknya sebenarnya adalah gambar, maka lakukan sebagai kelompok gambar. Karena nanti jelaskan sama kita apa dengan bagaimana. Oke. Kalau minatnya itu tentang apa tulis, tulis. Nah, itu sudah bicara tentang sekarang ini. Bagaimana kita itu dengan tulisan yang indah, ya, dan supaya kita baca ulang. Kemudian yang suka boleh tukar kontek, maksudnya silakan melalui peta kontek untuk dijelaskan juga bisa ditulis. Oke, gimana?
banget benefitnya. Ya. Kelompok satu sudah berapa persen? 60%. Kelompok dua 53. Kelompok tiga 80% progresnya bagus. Kelompok empat 50. 3. Kelompok lima ini udah habis separuh, udah selesai. Mohon perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya kami tentang materi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Untuk itu, izinkan kami dari kelompok 2 memperkenalkan diri. Saya Nabila Aswad dan saya. Itulah rekan dari kelompok 2. Untuk itu, mari kita langsung saja masuk ke materi penyampaian pengertian pergaulan bebas yang akan disampaikan oleh Lisa. Tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina, yang dimana poin-poinnya yaitu ada pengertian pergaulan bebas, dampak atau akibat dari pergaulan bebas, yang ketiga fungsi pergaulan bebas. Dari pergaulan bebas, yang keempat faktor pergaulan bebas, dan yang kelima dari keterangan. Selain itu juga ada pengertian dari perbuatan zina, solusi, faktor, dampak, kedaratan dan akibat dari pergaulan zina. Yang pertama yaitu pengertian pergaulan zina ini adalah perilaku menyimpang yang melanggar norma, agama, aturan dan adat dari suatu daerah tertentu. Yang kedua yaitu dampak atau akibat dari pergaulan bebas. Yang pertama ada fisik, dampak fisik yaitu kemungkinan di luar kita. Yang kedua psikologi. Psikologi ini yaitu dampaknya terhadap diri kita sendiri seperti depresi ataupun rasa stres. Yang ketiga sosial. Dampak atau akibat sosial ini adalah seperti merupakan hubungan antara kita dengan masyarakat. Yang ketiga spiritual, yaitu hilangnya iman dan ketakwaan kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Juga jauhnya diri dari kita dari Allah. Yang ketiga yaitu solusi dari pergaulan bebas. Yang pertama yaitu penguatan ajaran agama. Yang kedua pengawasan orang tua. Yang ketiga lingkungan pergaulan yang positif dan sehat. Yang keempat dan masih banyak lagi. Yang kelima faktor-faktor dari pergaulan bebas. Yang pertama yaitu faktor yang dalam diri sendiri, yaitu kurangnya teman dan kontrol diri kita lebih melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang kedua faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri sendiri. Pertama ada lingkungan buruk, pengaruh media negatif, dan kurangnya kontrol dari orang tua terhadap diri kita sendiri. Lalu dalil atau hadis yang akan disampaikan oleh Baik, kita akan menyampaikan dalil tentang dua penanganan diri itu bisa dan kedua tersebut sama dalilnya itu begini. Kemudian yang pertama kata itu ayat 3 9 Rahman Rahim pada namanya dari undang-undang negara kita artinya bahwa kamu mendekati zina dengan istri yang perbuatan keji dan itu jalan yang baik. Yang kedua, saya tadi tentang dalam hadis tentang perbuatan zina dan perbuatan bebas.
mengenai identitas riwayat Bukhari dan Muslim. Maka itulah penyampaian dari materi kita pada hari ini dari bahwa kami membuat materi ini berdasarkan kepada yang seperti dengan teman-teman. Untuk setelah penyampaian materi, kami ingin membuka sesi pertanyaan. Apakah ada dari teman-teman yang ingin mau bertanya? Oke, terima kasih atas keseluruhannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang materi kekeluargaan bebas dan zina. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Ketua Pura. Saya Ahmad Pura. Dan saya Jaka Supriyanto. Baik, sebelum itu kami mengambil cara menjelaskan materi itu dengan cara berapa. Seperti yang kalian sudah bahas ini adalah contoh perbuatan zina. Yang pertama adalah apa zina, yang mana zina adalah perbuatan atau perilaku yang dilarang oleh norma agama. Yang kedua adalah itu perbuatan seperti mengonsumsi obat-obatan terlarang dan rokok. Yang mana perbuatan bebas adalah perilaku yang menyimpang atau yang sebenarnya nasional yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya materi hikmah berkaitan dengan pembelajaran dari saya. Artinya dari pergaulan tersebut, pertama dari diri sendiri. Yang pertama, bagaimana dia jadi hamba, ekonomi jadi stabil. Yang kedua, cara berkata, waktu. Anak tersebut dalam menjawabkan orang tuanya. Yang kedua, dalam bentuk harapan orang tuanya. Terhadap masyarakat, menyebabkan penyakit menular, munculnya penuturan, perilaku kriminal yang menjadikan sesuatunya kenyamanan masyarakat. Untuk menjadi pergaulan itu dapat mengulangi dari Allah dan menjawab kita mereka. Selanjutnya akibat dari zina apa yang saya boleh Selanjutnya saya akan membacakan akibat dari perbuatan zina. Maka akan dilaknat oleh Allah SWT dan Rasulnya. Yang kedua, merusak keturunan yang sah. Selanjutnya, hikmah menjauhi perbuatan zina. Pertama, dapat menjaga keturunan terhindar dari ketidakjelasan hak-hak. Yang kedua, terpelihara dari penyakit yang kotor atau penyakit air tersebut. Baik, selanjutnya dalil yang akan diberikan oleh Yang pertama itu adalah dari Al-Quran yang pakai kedua ayat yang kedua dan kedua ayat yang kedua dikatakan ada itu untuk berbagi dan ada satu lagi yaitu surah Al-Mulk surah yang ke-4 ayat 2 Al-Zaniyah wal-Zaniyah min rumah biasa jauh yang artinya ketika perempuan dan berzina laki-laki dari Allah masing-masing dari keduanya melakukan sekali dan janganlah mereka melakukan kepada keduanya mencegah kamu untuk agama Allah. Dan ada hadis dari pergaulan bebas yang kena ini adalah Tu'ani pada ja'alullahu lakunna sabila al-zikr bil-zikr dan punya atin wal-akhir al-kirim wal-tayyib bil-tayyib dan punya atin wal-mayan yang artinya ambillah dari diriku sesungguhnya Allah telah menjadi jalan keluar atau hukuman untuk mereka berzina. Sedangkan dan perawan yang berzina hukumnya adalah 100 kali dan pengadilan selama 1 tahun. Hadis riwayat Muslim. baik, setelah banyak penyampaian yang telah disampaikan tadi, kami bukan sedikit pertanyaan. Apakah ada kelompok lain yang bertanya? Bagaimana zaman sekarang kita menghadapi yang namanya pergaulan bebas dan apa solusi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita semua dijawab dari umum sampai akar-akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan penampilan masing-masing kelompok, baik yang menjawab maupun yang bertanya, itu sangat luar biasa sekali. Nah, aku sebenarnya untuk kita apa yang bisa kita simpulkan dari materi kita ini? Kita bisa menentukan perkiraan apa kesimpulan yang paling penting yang bisa kita pelajari dari materi kita hari ini. Ya, kita ingin menyimpulkan. Oke, silakan kita. Untuk materi hari ini, bahwasanya kesimpulannya adalah yang kita tahu pergaulan bebas dan perzinahan itu adalah salah satu pelanggaran yang sangat besar. Maka dari itu, kita sebagai remaja harusnya patuh akan perintah yang diberikan itu orang tua, guru, ataupun dari masyarakat. Yang terpenting adanya keimanan dalam hati dan jangan pernah langgar aturan yang telah ditetapkan Allah. Oke. Lakukan pergaulan bebas. Namanya adalah pergaulan. Artinya siapa saja kalian bergaul, kita berhak untuk menjadi orang yang baik karena efeknya juga dapat. Dan siapa pergaulan bebas yang terbatas itu juga kepada remaja. Karena memang seperti lagu remaja darah muda, darah para remaja. Nah, itu. Jadi masa-masa muda adalah masa-masa yang sangat labil dan sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain, baik lingkungan maupun teman dekat kita. Jadi siapa teman dekat kita, mau baik mau buruk itu tergantung kepada kita. Kita berhak mencari orang yang baik sebagai teman. Hari tadi pagi sampai sini bisa assessment formatif. Jadi tahu sampai di mana pengetahuan Anda dalam memahami materi kita pada hari ini. Ya, kita menggunakan krisis, silakan dibuka handphonenya. Kamu bertanya ini. Ayo, kamu. Ya. Siapa ini? Bagi bawah ini. Oh, tidak ada. Dikali Fajar, Naila, Debbie. Silakan dikerjakan. Silakan dimulai. Ya. Soalnya satu sampai. Ketiganya juga dua. Nah, kita kasih aplaus untuk anak kita. Yang dari ini menyenangkan. Nah, happy. Karena kenapa kami dari kita harus menyenangkan? Karena gampang dicerna, kemudian bisa dipahami dan juga dipastikan. Nah, di kelas ini juga ya. Nah, untuk materi kita selanjutnya adalah tentang mahabbah, mau, roja, tawakal, dan lagi dan tawakal kepada Allah. Materi tersebut silakan kita cari sumber adanya berikutnya berkaitan dengan ya. Baik, materi kita tersebut
kita bertemu pada momentumnya dengan sehat walafiat. Kita tutup dengan bacaan doa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.